Dia menjawab sama saya, nggak boleh, kata bapak itu tuh. Langsung melihat memang ada, dan di situ ada sosok nenek-nenek itu yang saya lihat itu. Sebenarnya Ica ini jin yang menjadi kuntilanak atau kuntilanak? Hai, selamat datang di Bedu Kanal TV dan selamat datang di tengah malam. Episode kali ini gue bersama teman gue, sahabat gue, yang bakal menceritakan pengalamannya dia bertemu dengan sosok wanita bernama Ica. Tapi Ica ini bukan manusia. Siapakah Ica? Oke, langsung aja kita ngobrol sama teman gue. Teman gue ini namanya Sri. Gue bisa panggil dia Pak Haji, ya, tapi kita panggil dia dengan nama Sri. Oke, Sri, lu ceritain pengalaman lu ketika bertemu dengan sosok wanita yang bernama Ica, tapi ini bukan manusia. Siapakah Ica sebenarnya? Jadi tepatnya itu saya bertemu dengan Ica tahun 1996 pada saat itu gue itu lagi ngajak anak paskibra itu tempatnya di Kecamatan Lenggo, Kabupaten Nangara. Jadi biasa kita tuh setiap selesai mengibarkan bendera dan sukses, kita melaksanakan jalan-jalan. Nah, kali itu kita jalannya berbeda. Biasanya kita bertamasya, tapi pada saat itu anak-anak pengen diajak camping. Maka pada saat itu saya putuskan untuk ke Gunung Bunder, tepatnya di Gunung Bunder. Nah, itu kejadiannya kalau nggak salah itu hari Jumat. Nah, saya suruh satu teman main saya, namanya J, untuk mengawal anak-anak paskibra berangkat lebih dulu. Kemudian saya karena masih kerja di sebuah perusahaan swasta, saya menyusul. Berangkat kira-kira saya dari kantor kecamatan itu jam 1 siang. Kemudian saya berangkat mengendarai Vespa. Nah, mengendarai Vespa kan, tahu sendiri, nggak bisa kencang. Sampainya saya di sana itu di tempat loket pembayaran. Saya bertanya sama penjaga loket, apakah ada anak-anak paskibra yang dari Tangerang ini berkemping di sini? Dijawab oleh petugas itu ada di atas. Kalau saya nggak salah di Pasir Rengit pada saat itu si petugas bilang begitu. Saya tanya Pasir Rengit di belah mana ya? Di sebelah sana di atas, Pak. Ya udah, akhirnya saya naik itu kurang lebih jam 5-an Sore ya? sore. Saya tetap mengendarai Vespa dengan jalan yang berkelok. Nah, itu posisi udah agak gelap, udah menjelang maghrib, namanya kita di hutan, itu udah agak gelap. Kemudian di situ saya sudah melihat ada sekelabatan bayang hitam itu melintas. Motor saya dilintasi oleh Kayak ada sosoknya nyebrang gitu. Nah, ketika saya sampai di atas, saya melihat anak-anak ini malah pada nongkrong gitu. Bukan tenda sudah didirikan, malah pada nongkrong. Saya bilang, kenapa kok pada nongkrong? Itu tenda kenapa nggak didirikan? Dia menjawab sama saya, nggak boleh, kata bapak itu tuh. Dia menunjukkan ada 2 orang, situ bapak yang pakai golok. Kemudian ya saya pikir dengan paras yang kurang bersahabat, ya sudah, saya tanya, Pak, ini kenapa anak-anak gak bisa diri tenda? Dia dengan marah bilang bahwa ini bukan lokasi perkemahan, ini tanah keluarga. Pada saat itu Udah dilarang sama bapak-bapak. Iya, dilarang. Akhirnya dari penjelasan bapak itu, saya berpikir untuk ya sudahlah, saya nggak mau berdebat, saya turun ke bawah lagi, saya ajaklah anak-anak Untuk pindah lokasi nih. untuk turun, bukan pindah lokasi. Turun dulu. Nah, untuk turun, kemudian sesampainya kita ke pos yang tadi saya tanya itu ke bapak yang tugas itu kira-kira jam 9. Kita jalan kaki, motor pun saya jalan kaki kan gitu kan. Dituntun. Saya turun, saya tuntun. Kemudian
setelah sampai di pos, saya katakan kepada anak-anak untuk istirahat dulu, gitu kan, karena keadaan dingin, kemudian sudah malam, juga hujan yang rintik-rintik. Akhirnya mereka dengan carrier-nya itu rebahan di carrier-nya masing-masing. Nah ketika itu ada salah satu anggota saya yang namanya Henny itu kesurupan, kerasukan. Kemudian ya dengan upaya saya, karena saya juga sedikit mempelajari itu bagaimana caranya membuat dia normal kembali, akhirnya dia normal. Nah ketika dia normal, dia berkata bahwa dia ingin buang air kecil. Oke. Saya bilang silakan, tapi jangan sendiri, harus didampingi sama laki-laki. Nah waktu itu yang saya tugaskan adalah Panji dan Bambang. Panji dan Bambang naik ke atas. Saya bilang jangan lama-lama ya. Saya bilang karena apa? Karena teman-teman juga mungkin ada yang pengen juga sama. Ya sudah, bertiga itu jalan ke atas. Nah ketika 1 jam 2 jam saya perhatikan kok ini anak nggak ada turun, saya naiklah ke atas. Saya hampiri mereka. Pada saat saya sampai ke mereka, malah mereka lagi bercanda di warung. Nah itu membuat saya sedikit agak marah dong. Kesel juga gitu. Akhirnya saya bilang, kamu itu harusnya cepat turun kembali, karena apa? Teman-teman nunggu dan teman-teman juga pada sama ingin buang air kecil. Sekarang turun. Akhirnya saya duluan turun, kemudian Henny di belakang saya, kemudian Panji dan Bambang. Nah setelah saya berjalan lebih awal, tiba-tiba si Panji sama si Bambang teriak, "Bang, Henny jatuh." "Ya sudah bangunin," saya bilang. Ketika itu si Bambang sama si ini malah teriak terus, "Bang, tolong ini." Saya bilang, "Kenapa?" "Ini si Henny nggak bisa digotong," katanya gitu. Jatuh nggak bisa dibangunin gitu? Nggak bisa dibangunin, aneh gitu loh. Perempuan digotong sama 2 orang laki-laki nggak kuat. Akhirnya saya samperin ke atas. Nah itu ya udah bertiga, memang betul, tambah nggak ke bawah gitu. Ya sudah, saya pikir ini udah berbeda suasananya, ini bukan normal nih, saya bilang. Ya sudah, kamu siapin tempat untuk si Henny rebahan di sana. Akhirnya saya gotong sendiri sekemampuan saya, bukan lagi saya tegak, tapi saya betul-betul jalan jongkok gitu. Jalan jongkok. Ada yang sambil bawa si badannya Henny itu. Iya. Sampailah saya ke bawah dengan begitu beratnya. Ketika saya berusaha untuk memulihkan lagi kondisi si Henny melotot sambil melihat ke arah depan dia, ke arah atas kan dia lagi rebahan kan, dia melihat ke atas, dia tunjuk ke saya, "Bang, itu bang." Saya bilang pada saat saya lihat ke atas nggak ada apa-apa, "Ada apa, Hen?" "Itu bang manggil saya terus," kayak gitu kan. Ya sudah, saya bilang udah nggak usah didengerin. Akhirnya terus berkali-kali sadar, kemudian kemasukan lagi, sadar lagi, terus seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk turun. Kita turun untuk pulang maksudnya. Akhirnya turun sambil Henny itu dibopong sama si Panji dan Bambang itu dibopong. Nah di dalam perjalanan Henny bilang, "Bang, itu ada di pohon pinus." Kan di Gunung Mundur itu memang pohon pinusnya besar-besar. Iya. Gitu kan. Apa yang Henny lihat di pohon pinus itu? Nah dia cuma bilang, "Bang, ada di pohon pinus, Bang." Cuma ngomong itu doang, Iya, "Bang, ada di pohon pinus, Bang." Nah, akhirnya saya langsung melihat memang ada, dan di situ ada sosok nenek-nenek yang saya lihat. Akhirnya saya bilang sama 40 orang itu, saya bilang kecuali Henny dan Panji juga Bambang, yang lain ikut saya untuk tangkap itu nenek-nenek. Saya hitung 3, pokoknya kita tangkap. Pada saat itu yang ketiga sama-sama kita serta nangkap. Akhirnya nenek-nenek itu nggak ada, cuma kita semua tuh nangkap pohon pinus aja semua. Lu menitain anak-anak tuh dengan cara yang yakin, berani, atau memang bak-bakan gitu? Ini ayo deh tangkap deh atau? Iya, saya waktu itu belum sadar kalau itu makhluk halus. Okay. Saya pikir ya udah antara takut, berani, dan memang gimana lah bercampur aduk karena kita tanggung jawab membawa anak buah gitu kan. Akhirnya kita nekat, tapi itu ketika itu yang ketiga sama sekali kita tidak melihat nenek itu di mana adanya. Jadi semua anggota itu termasuk saya, ya kita cuma nangkap pohon pinus saja. Neneknya hilang. Neneknya nggak ada. Nah pada saat itu kita berlanjut untuk melanjutkan perjalanan.
Nah kemudian itu berkali-kali. Terakhir itu bukan terakhir. Kemudian kejadian berikutnya adalah si Hen itu menunjuk ke arah atas rumah orang, bilang, "Bang, itu dia ada di atas bang," katanya. Akhirnya saya lihat ke atas, memang ada nenek-nenek yang tadi kita mau tangkap. Itu di atas rumah orang. Nah, dia berpakaian seperti halnya nenek-nenek lah, kayak kelambu gitu kan. Kemudian ikat ujungnya pakai kain, pakai kebaya. Kemudian dia ada kembang yang merah tuh di kebayanya itu, seperti jawara. Sudah dengan keadaan saya terpaksa, saya akhirnya bilang, "Bu, ibu jangan ganggu anak buah saya kalau ibu berani ganggu saya, karena saya tanggung jawab nih sama orang tuanya." Tiba-tiba pada saat saya bilang begitu, itu si nenek-nenek itu langsung loncat. Dan di hadapan saya persis. Coba bayangin aja gimana kagetnya kan. Akhirnya saya bilang, pada saat dia lompat, kemudian dia lari sambil berkata, "Itu bukan saya, itu cucu saya." Saya nggak tahu cucu yang mana yang dia maksud. Oke. Nah, dia lari terus, kita kejar ke belakang rumah orang, semua kita kejar. Itu banyak perumahan. Yang ngejar berapa orang? Semua, cuma si kejar? Heni, Panji dan Babang saja ada di tempat itu kan. Warga setempat nggak ada? Nggak ada, itu memang udah malam, hampir jam 12-an lah. Nah sudah, kita kejar. Terakhir itu dia ada di satu tembok batu bata. Kemudian dia nggak bisa kemana-mana, dia nyender. Udah, akhirnya saya bilang tuh sama anak-anak itu kan, itu yang ketiga kita tangkap. 1, 2, 3 kita tangkap. Akhirnya nenek itu juga hilang lagi. Dan kita cuma nangkep tembok pada saat itu. Nah, sudah, balik lagi, kita teruskan jalan. Nah, kemudian di dalam perjalanan yang terakhir kejadian itu pas subuh, di depan rumah orang, di rumah penduduk sana, itu si Heni kemasukan lagi. Akhirnya dibopong lah, dan saya ketuk-ketuk rumah warga di sana. Saya bilang, "Bu, saya minta tolong nih, numpang istirahat, karena nih anak buah saya kerasukan." Dan yang saya anehnya, Bu, ini makhluk halusnya kelihatan. Ibu itu berkata ke saya nih, "Ah, nggak mungkin. Katanya saya dari kecil sampai setua ini belum pernah yang namanya melihat makhluk halus jelas-jelas seperti apa yang Anda katakan." Ya udah, kalau ibu nggak percaya, tiba-tiba si Heni itu pada saat ibu bilang begitu, kambing Bunyi. Mungkin ada 5 kambing, semua berisik kambing. Akhirnya udah, saya yakin bahwa dia ada di sana. Saya bilang ke anak-anak, saya bilang, "Tolong di kandang kambing tuh Dicek ada di kandang kambing, tolong dicek. Iya, dicek. Ibu kalau mau ngeliat, lihat aja, Bu." Akhirnya si ibu itu juga ikut ngeliat. Dan pada saat ibu itu melihat dengan teman-teman yang lain, akhirnya ibu cepat-cepat kembali dan bilang ke saya, "Betul," katanya, "lagi apa sih namanya tuh, kakinya diangkat kemudian goyang-goyang itu." Iya, ongkang kaki. Ongkang kaki. Nah, setelah itu selesai, kita langsung turun, kita sampai ke kecamatan. Kemudian di situ jam berapa ya, kira-kira jam 4 atau jam setengah 5 sore lah, nyampe lagi. Akhirnya saya sendiri sebagai ketuanya pada saat itu, saya bubarkan. "Anda harus pulang ke rumah, jangan main lagi, jadi harus langsung ke rumah." Nah setelah itu, kira-kira jam 5 itu ada si Bambang datang ke rumah saya. Oke. Iya. Dan dia berkata bahwa, "Bang, tolong si Heni kesurupan lagi di rumahnya, abang suruh ke sana." Si Bambang bilang, "Tolong dong, Heni kesurupan lagi." Gitu. Iya. Dan Masih nyangkut si Sayang tadi berarti itu ya? saya nggak tahu. Cuman dia bilang katanya pada saat kerasukan, dia manggil-manggil, "Mana Bang Rijal? Mana Bang Rijal?" Selalu bilang begitu. Akhirnya sudah, saya masih punya rasa tanggung jawab, saya datang lah. Sesampainya saya ke rumah si Heni itu, memang rame, banyak orang yang lagi pegang-pegang si Heni, mungkin mau batin atau apa, saya nggak paham. Nah udah, saya bilang udah biarin aja, saya bilang jangan diiniin, kan juga selesai. Nah dia siuman lagi, tepat maghrib, beduk maghrib itu, ibunya datang ke saya, katanya tuh Heni kemasukan lagi. Ya sudah, saya masuk ke situ. Kemudian saya bilang, "Ada apa? Panggil nama saya. Ini saya sekarang udah datang."
pada saat si Henny masih di posisi kemasukan. Iya, dia berbaring di tempat tidur, oke. kemasukan. Kemudian saya masuk. Dari situ juga masih ramai, banyak orang di kamar itu. Ya, kemudian dia jawab dengan begitu menyeramkan buat saya pada saat itu, karena saya belum paham gitu kan. Saya ingin berbicara empat mata. Coba lu bayangin aja. Pada saat keadaan seperti itu, ada kata-kata yang mengajak untuk berbicara empat mata. Artinya kan gua berdua dong dengan dia. Nah, di situ saya bilang sama ibunya yang duduk di dekat kepalanya Eni, bagaimana nih Bu? Eni minta untuk ngobrol dua mata, dua orang ya, empat mata berarti kan dua orang. Ya sudah nggak apa-apa, semua pada keluar, sama ibunya suruh keluar. Pada saat pintu itu ditutup, pintu kamarnya si Eni, saya berpikir ulang. Saya ini ngobrol berdua nih, perempuan dan laki-laki, saya takut ada timbul fitnah. Akhirnya saya keluar bilang sama ibu, Bu minta dong dua orang buat nemenin saya, siapa kek? Ya udah saya aja Bang, kata Pak Haji dengan si Bambang. Masuklah, mereka duduk, saya ngomong sama dia. Ya sudah, saya bilang, sekarang tidak ada yang lain, cuma saya ditemenin sama dua orang buat saksi saya. Tolong Anda juga mengerti keadaan saya sebagai manusia, saya tidak mau ada fitnah. Nah, dia di situ mau berbicara bahwa dia suka sama saya, kemudian dia ingin menjalin hubungan dalam pengertian hubungan baik sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Dia pengen masuk ke dalam kehidupan saya. Nah itu sampai di situ. Dia belum memperkenalkan siapa Belum. dia. Akhirnya saya tanya, emang ini Henny atau bukan? Nah kemudian dia berkata bahwa saya bukan Henny, saya Ica. Itu suaranya tidak berbeda dengan suara yang selama ini saya pernah tahu gitu ya, tentang suara kakek-kakek, suara nenek-nenek. Ini seperti biasa saja gitu suara si Henny yang saya tahu. Oke, sama kayak suara Henny yang seperti biasa. Iya, sama. Nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, cuman ya dari kalimat yang dia katakan itu betul-betul membuat ya merinding saya. Merinding. Nah setelah itu dia minta untuk tidak mendekati Henny saya. Jadi gini, jadi Ica itu merasa bahwa saya pada saat di lokasi di sana di Gunung Mundur, saya dekat sama si Henny. Padahal kedekatan saya itu karena si Henny lemah, karena ada di orang tuanya bilang kalau Henny ini lemah, tolong diawasin. Makanya saya lebih mendekati si Henny gitu dibandingkan dengan yang lain. Tapi yang lain juga ikut dekat juga sebetulnya. Ikut menjaga, sama-sama menjaga. Sebenarnya. Saya bilang oke, saya tidak dekat dengan dia. Saya bilang, dan saya jelasin bahwa keadaan saya harus dekat sama Henny karena Henny rentan dengan hal-hal begitu, makanya saya dekat. Sekarang mau kamu apa? Saya bilang. Ya sudah, bawakan saya bunga mawar merah dan putih, ditaruh di tempat Henny jatuh. Coba, lu bayangin, gua harus balik lagi ke Gunung Bunder untuk naruh bunga. Iya, untuk naruh bunga di tempatnya Henny jatuh sesuai permintaan dia. Yang gua jadi masalahnya karena gua kerja, gua harus izin lagi dong sama bos gua. Udah gua kemarin izin, kemudian sekarang harus izin lagi. Gua nggak bisa, gua bilang saya nggak bisa. Ya udah kalau memang nggak bisa, permintaan yang kedua, tolong bawakan air bunga mawar dan siramkan di tempat Henny jatuh. Sama aja berarti kan gua harus kesana juga. Enggak, saya bilang gua nggak bisa. Saya bilang akhirnya saya ultimatum waktu itu, kalau kamu mau dekat sama saya, kamu jangan ngerepotin dalam kehidupan saya. Kalau begini caranya kamu ngerepotin dong. Nah sudah, permintaan ketiga yang terakhir yang tidak bisa ditawar, tolong siapkan bunga mawar di rumah saya akan datang ke rumah. Nah, itu saya mesti sanggup. Saya dengan terpaksa saya siapin. Dengan terpaksa menyanggupkan. Sebenarnya Menyanggupan. agak-agak males juga tadinya tuh. Males karena ya bos saya takut juga gitu. Takutnya apa? Baru sesuatu yang baru ini, gitu kan? Sudah. Yang belum ketebak arahnya mau kemana gitu. Iya, saya nggak tahu arahnya mau apa. Kemudian kejadian nanti seperti apa yang saya bayangkan. Ya pokoknya serem gitu. Oke. Sudah. Akhirnya
waktu udah mendesak, udah agak malam, saya belum dapat bunga mawar. Saya panggil lah si Panji, Ji, tolong bantu saya belum dapat bunga mawar nih. Ada bang, di rumah saya ada, tolong bawain sama dia, dibawakan. Akhirnya si bunga mawar itu saya taruhlah di mangkok, ada airnya, kemudian saya taruh bunga mawar. Saya dari setelah sholat isya, saya standby di depan apa namanya? Mangkok bunga mawar itu. Mangkok gitu ya, ada bunga mawar. Ini semakin malam semakin merinding saya. Setiap saya ngelihat bunga mawar, mata saya kok makin merinding banget itu pada saat itu. Nah akhirnya kira-kira jam 12:30 itu hordeng rumah saya yang sebenarnya nakonnya sudah ketutup. Nakonnya ini udah ditutup rapat betul. Kemudian itu hordengnya kayak ketiup angin. Berkibar gitu, Iya. kayak ketiup angin gitu. Tambah saya takut. Udah dari rasa takut yang berlebihan, saya ngomong nyeplos pada saat itu. Udahlah, kalau memang mau masuk, pintu nggak saya tutup. Kalau ditakutin masih takut, saya bilang. Tapi kalau misalkan ini mau masuk. Saya lihat pintu dibuka sama dia, dibuka. Namanya pintu ya di rumah kan ada suaranya ngengek gitu kan. Saya perhatiin, kira-kira antara 1 menit atau 2 menit saya lihat baru muncul. Nah saya lihat ke atas, betul-betul cantiknya luar biasa. Ini sosok yang bilang mau datang ke rumah, yang namanya Ica itu datang ke rumah. Iya, datang ke rumah. Dan bentuknya cantik, Cantik sekali. tinggi, besar. Tinggi dibandingkan manusia biasa, lebih tinggi dia. Kemudian alisnya itu nyambung, hidungnya mancung, warna kulitnya itu putih, pokoknya agak kuning langsat apa ya? Kuning langsat. Oke. Bersih lah pokoknya. Dan dia pakai gaun warna merah. Gaun Ya terusan gitu, Iya, gaun. terusan. Nah saya di situ perhatiin kata orang katanya makhluk halus itu dia melayang gitu. Saya perhatiin kok kayaknya enggak gitu, seperti biasa napak, tapi lebih detail saya lihat, oh iya, tapi jarak antara si lantai itu dengan sepatu dia itu enggak jauh. Jadi seolah-olah nampak gitu, tapi sebenarnya enggak. Oke. Pada saat Ica datang pertama kali muncul di hadapan lu, reaksinya dan terus apa yang dia ngomong? Ya pertama kali saya pikir kok cantik banget gitu, cantik banget pertama. Kemudian lama saya nggak berani ngeliat muka dia, saya ngeliatin ke bawah. Kenapa? Alasannya saya takut dia berubah wujud gitu. Nanti tadinya cantik dia takut menyeramkan. Ya sudah, tapi ini sebelumnya Ica datang itu malam sebelumnya itu istri saya yang pertama kali melihat kedatangannya Ica. Jadi dia tuh istri saya tuh membuka hordeng mau tidur, kemudian setelah dia Tutup hordengnya, kemudian dibuka lagi, ditutup lagi, ada yang buka lagi. Ketiga kali ditutup sama istri saya, diintip sama istri saya di selimut. Ternyata yang bukanya adalah sosok perempuan. Nah, ya sosok perempuan. Pada saat itu saya kan masih kerja shift 2, pulang jam 11 malam waktu itu. Sesampainya saya di rumah, saya ketok-ketok pintu, kok pintunya dikunci, kuncinya masih ada gitu kelihatan sama saya. Tapi nggak dibuka-buka sama istri saya. Saya khawatir gitu ada apa-apa, saya dobraklah pintu. Nah kemudian setelah saya dobrak, saya lihat ke kamar, istri saya nggak ada. Cuman ada selimut yang acak-acakan. Saya tarik selimut itu, ternyata di dalamnya istri saya. Saya tanya, kenapa kok jadi begini, saya bilang. Nah istri saya bilang bahwa ini ada yang nggak beres, karena ini hordeng saya tutup, dibuka lagi, ternyata yang bukanya itu sosok wanita. Nah akhirnya pada saat pertemuan, saya katakan sama Ica, oke, saya bilang, kalau misalkan mau kesini, tolong jangan perlihatkan ke yang lain, cukup saya. Nah, sudah, muncullah dia malam itu kan, malam Jumat itu dia muncul, kemudian saya suruh dia duduk, saya persilakan untuk duduk, saya bilang silakan duduk, itu bunga udah saya siapkan, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia duduk. Nah di rumah saya kan ada sofa di ruang tamu itu. Sofa kalau manusia yang dudukin pasti ada ambles gitu kan. Nah itu enggak, rata aja sofa pun. Udah,
Saya bilang bahwa saya sudah siapkan bunga mawarnya, kemudian mau diapakan terserah. Akhirnya dia berkata bahwa bunga mawar ini adalah sarana untuk saya supaya bisa melihat dia. Kita ngobrol seperti kita nih sekarang di rumah gua. Oke. Supaya bisa begini, jadi interaksinya enak gitu. Itu adalah sarananya. Nah lama-lama saya setiap malam Jumat itu selalu menyiapkan itu sudah permintaan dia. Lama-lama gua juga kerepotan cari bunga mawar. Akhirnya gua ngomong sama dia, lu kalau mau ikut sama gua ya udah jangan repotin gua deh. Akhirnya sama dia di situ sudah cukup untuk tidak perlu menyediakan bunga mawar lagi. Dan dengan bunga mawar yang sudah yang sudah kemarin saya laksanakan Apa dipakai itu? Ya itu udah cukup. Jadi udah. Nah tujuannya dia pengen masuk di dalam kehidupan saya karena dia ingin bergaul dengan saya dengan alasannya karena dia suka dengan cara saya mengatasi masalah waktu di Gunung Bunder. Saya tidak memancing keributan, tidak merusak alam pada saat itu. Akhirnya dia suka sama saya sampai sekarang. Oke. Ya mungkin Selain suka, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa dan siapa gitu. ya dia memperkenalkan bahwa dia adalah namanya Ica. Cuman saya jujur nggak pernah mau mendetil tentang dari mana lu asalnya. Oke. Sampai sekarang gua nggak pernah ngomong begitu. Dan dia nggak pernah menceritakan siapa dia, Nggak. bagaimana dia. Enggak, dia cuma punya tugas untuk menjaga Gunung Bunder dari tangan-tangan jahil manusia yang mau nebang-nebangin pohon-pohonan di sana. Jadi ternyata setiap jin pun punya tugas. Ada yang tugas di laut, ada yang tugas di alam hutan gitu. Tujuannya itu kelestarian alam. Berarti bisa dibilang Ica ini adalah jin. Jin Muslim. Dan dia berkata ke saya bahwa saya ada jin Muslim. Dia memperkenalkan sebagai Iya. jin Muslim. Betul, ketika dia mengaji pun, rasanya lebih fasih dia dibanding saya. Seperti itu. Oke. Jadi itulah perkenalan Sri dengan sosok wanita yang bernama Ica yang ternyata adalah jin Muslim, ya, jin Muslim penunggu Gunung Bunder yang ingin menyambung aspirasinya atau keinginannya ya sebagai penjaga Gunung Bunder kepada sahabat saya Sri untuk menyatakan bahwa untuk terus menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam gitu ya kali ya, istilahnya seperti itu mungkin. Dan untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, sampai sekarang masih berhubungan sama Ica? Jadi kalau lu bisa ngerasain dia ada di sini. Sekarang Ica ikut di sini. Ada di sana. Kalau bisa ngerasain ada di sana. Oke, di sana ada teman kita juga, ada Oji yang langsung pindah duduknya. Padahal nggak masalah. Dia bukan yang mengganggu orang yang baik-baik, enggak. Jadi tugas dia di Bunder itu hanya menjaga kelestarian yang ada di sana. Dia lagi ngeliatin kita? Iya sama. Lagi memperhatikan omongan saya juga. Karena jujur kalau misalkan saya lagi ngomong juga diawasin sama dia, takut kepleset juga omongan saya. Jadi intinya pada saat video ini dibuat, Ica hadir di sini dan berarti bisa ngobrol sama Ica. Iya. Kalau artinya yang Bisa. walaupun kita nggak bisa lihat, berarti sih bisa ngobrol sama Bisa. Ica. Jadi saya tuh kadang-kadang begini, ketika ada orang bertanya, itu banyak diemnya dulu dibandingkan langsung jawab. Oke. Kadang ada omongan dari dia yang saya harus dengerin. Jawabannya baru saya Oke. Sekarang posisinya Ica duduk atau berdiri? berdiri. Berdiri. Oke. Saat ini apa yang lagi Ica bicarakan? Ya tentunya apa yang diinginkan oleh lu tentang maksud tujuan ini ya sudah kita jalankan saja. Lu boleh lu tanya lagi apa? Oke. Paling tidak ada penjelasan yang mungkin kita nggak tahu tentang fenomena atau dunia yang kita belum pernah tahu. Mungkin Ica bisa bantu menjawab melalui lo ya. Bisa. Oke. Apalagi dunia-dunia yang berbau dengan astral yang kita tidak bisa lihat, yang dunia tidak kasat mata gitu. Nah, belakangan ini lagi viral cerita tentang kuntil anak merah. Jadi ingat ketika Ica datang, Ica adalah kan sosok wanita, berbentuk wanita
tapi dia bukan manusia, Ya. menggunakan gaun warna merah. Ini apakah sebenarnya Ica ini jin yang menjadi kuntilanak, atau kuntilanak sebenarnya juga jelmaan dari jin, atau bagaimana sebenarnya? Ya, Mau dijawab sekarang? boleh. Tapi kita akan jawabnya di episode berikutnya ya. Kita akan cari tahu melalui temannya Sri, melalui Ica, sahabat dari Sri, yang ditemukan pada saat Sri berada di Gunung Bunder, tentang kuntilanak merah. Hanya di episode berikutnya dan hanya di tengah malam. Dan kami pamit untuk episode ini. Bagaimana Sri menceritakan pertemuannya dengan Ica yang menjadi teman sampai saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment Bedu Kanal TV. Sampai jumpa.